barayakita.com. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Cerita pengalaman pribadi dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Selamat malam Baraya, kembali saya hadir. Saya Kak Ahmad tentunya hadir dalam program kesayangan kita, Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Apa kabar Baraya pada malam hari ini? Tentunya mudah-mudahan Anda selalu sehat ya. Malam hari ini saya ingin mengajak Anda dimanapun berada Baraya, untuk kita ngobrol-ngobrol atau kita mengangkat satu tema pada malam hari ini di Cermis kali ini, mitos-mitos yang berkaitan dengan waktu menjelang pergantian dari siang ke malam ya. Jadi sekitar pukul 18.15, 18.30. Jadi waktu-waktu pergantian siang dan malam atau mitos menjelang maghrib. Nah, berbicara tentang mitos menjelang maghrib, atau kalau dalam bahasa Sunda biasanya ada disebut dengan sarupna ya. Sarupna ini artinya ketika matahari akan terbenam ya, akan terbenam ya, jadi sunset. Nah, ketika sunset, kalau misalkannya orang-orang kan justru sunset itu sesuatu yang dikejar, dicari. Apalagi kalau di pantai kita ingin melihat sunset. Tapi tahukah Anda bahwa ada mitos-mitos ya, yang namanya juga mitos ya, boleh percaya atau boleh tidak, yang berkaitan dengan pergantian dari siang ke malam ini ya, atau ketika menjelang sunset ini ya. Banyak sekali mitos-mitos, tapi salah satunya yang diingat ya, saya coba tadi baca-baca juga di beberapa sumber. Salah satu mitos yang erat kaitannya dengan peristiwa sunset ini adalah adanya makhluk-makhluk astral atau makhluk-makhluk gaib yang memang dia keluar di saat matahari akan terbenam ini. Jadi dia mulai menampakkan eksistensinya karena berganti suasana gitu. Berbicara tentang mitos menjelang maghrib ini aku jujur sejujur-jujurnya, boleh percaya atau boleh tidak, ini aku ngalamin kejadiannya itu adalah kemarin aku dalam sebuah perjalanan, di mana di perjalanan tersebut gitu, dalam satu mobil ada balita usia 3 tahun dalam mobil yang kita gunakan ini. Nah, kita berjalan itu, rutenya itu melewati perkampungan, kemudian melewati perkebunan, melewati hutan, dan sampai di sebuah perumahan. Karena kita memang kemarin itu ada di jalur yang semestinya kita lewat itu ada terjadi longsor dan ada sedikit banjir, sehingga memang kita mencari jalur alternatif. Aku ingat banget itu kita melewati hutan yang memang tidak ada penghuni. Aku juga melewati makam ya, melewati makam. Dan ini beneran ketika melewati makam dan setelah kita melewati pegunungan, akhirnya kita berhenti karena itu mau sholat dulu ya. Jadi mau sholat dulu, mau di pukul 18.30 kita menemukan tempat sholat ya, di sebuah masjid gitu. Nah, awal mulanya balita tersebut tidak apa-apa ya, karena dia ikut ke masjid dulu,
dia diam di teras masjid gitu. Namun setelah beberapa kilometer kita berjalan lagi, melewati pegunungan lagi, melewati sawah-sawah lagi, sampailah kita di jalan besar, jalan utama gitu. Itu dia tiba-tiba dia nangis kenceng, nangis senangis-nangisnya, dan dia ngomong gini, siun gitu kan. Akhirnya kan siun naon gitu. Dia takut gitu. Dia ini takut apa ya? Sampai kan ini kenapa gitu. Wah, itu bener-bener nangis kencang banget di mobil. Udah kita melewati beberapa kilo dari udah masuk ke jalan yang rame pun balita itu tetap nangis gitu. Jadi dia tetap nangis kencang gitu. Karena dia takut, siun apa gitu. Kata orang tuanya takut apa, tapi dia nggak menangis, itu nggak ada air matanya. Pokoknya nangisnya tuh kencang banget gitu. Sampai akhirnya aku yang duduk di belakang, aku langsung baca doa segala macam. Kalau misalkan memang ada sesuatu yang ikut dalam perjalanan kita, entah itu dia nempel di mana sampai terlihat oleh anak balita tersebut, aku benar-benar minta supaya dia itu gak usah ikut gitu. Tolong jangan ikut-ikut kami gitu. Kami gak ada masalah apa-apa dengan Anda. Tolong gitu kan. Akhirnya aku juga coba baca-baca surat-surat, doa gitu kan. Dia masih tetap nangis kenceng. Itu pokoknya lama juga ya nangisnya. Tapi selama nangis tersebut aku baca-baca doa beberapa kali gitu kan. Akhirnya dalam bayangan aku itu, yang aku lihat dalam bayangan aku itu ada sosok yang menempel di tepat di jok, bukan di jok ya, di dashboard mobil ya, di kiri gitu. Ada sosok yang memang menyeramkan ya, sejenis makhluk astral yang sukanya dengan anak-anak bayi katanya. Begitu, itu yang terjadi versi aku ya. Jadi aku ngelihatnya seperti itu dan aku baca doa-doa segala macam. Akhirnya dia berhenti nangisnya dan alhamdulillah dia bisa tenang lagi. Jadi dengan mitos-mitos yang tadi disebutkan bahwa salah satunya ada pergantian suasana dari siang ke malam ini, dan adanya hadirnya sarepna ini makhluk-makhluk gaib atau makhluk-makhluk astral ya, aku sih kayak meureun atau mungkin bisa jadi yang kemarin itu yang terjadi itu seperti itu ya. Jadi Baraya memang ya, mungkin Baraya pernah mengalami ya, kalau ketika pas mau keluar, jangan keluar jam segini, nanti aja jam segini, nggak boleh gitu kan. Apalagi katanya kalau wanita yang sedang mengandung atau hamil ini nggak boleh banget dia keluar menjelang maghrib ya, atau ketika azan maghrib gitu. Jadi pas mentari atau matahari itu mau bener-bener terbenam, nah dia keluar itu nggak boleh. Jadi harus dihindari ya. Gitu, itu yang beberapa mitos ya menjelang maghrib. Tapi sebenarnya kalau azan maghrib berkumandang ya, kita kalau orang Islam, beragama Islam ya, pastinya kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib gitu, disegerakan. Tapi yang paling penting ya, dimanapun kapanpun kita harus selalu berzikir gitu kan, supaya memang kita dijauhkan dari yang namanya gangguan-gangguan ya, gangguan-gangguan setan, iblis atau makhluk-makhluk gaib, makhluk yang tidak baik gitu ya. Jadi kita harus selalu mengingat Allah, kemudian juga kita berzikir ya kan, baca doa, terutama baca doa ya, itu penting sekali gitu. Jadi nah itulah kira-kira Baraya ada mitos apa ya menjelang maghrib ini yang mungkin di tempat Baraya atau Baraya sendiri pernah mengalaminya gitu kan. Pernah mengalaminya ya boleh ya, coba nanti Baraya di komen-komen aja ya.
Ini ada juga aku bukan tambahan, ini ada lagi katanya, aku coba cek ya. Katanya dilarang tidur menjelang waktu maghrib. Ini juga nggak boleh ya. Nah, bila hal itu dilakukan, maka kita yang melakukannya bakal terkena sial atau dipercaya juga akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Jadi nggak boleh tidur menjelang waktu maghrib. Sebetulnya kalau dikaitkan dengan untuk ibadah ya, kalau udah maghrib ya segera mungkin sholat ibadah ya, bukan tidur gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini dilarang keluar rumah saat maghrib tadi ya. Hingga kini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat. Nah, jika keluar maghrib ini larangan. Nah, kalau ini di kepercayaan Sunda, ini jika keluar ketika waktu maghrib pasti dikenal dengan larangan entong keluar bisi kulit katincak ya. Jangan keluar nanti kulit kaki terinjak. Nah, mitos itu merupakan sebuah larangan di tanah Sunda, khususnya orang tua kepada anaknya. Larangan itu dilakukan karena orang zaman dulu waktu menjelang maghrib adalah waktu yang tidak baik untuk melakukan aktivitas. Bahkan dipercaya waktu tersebut ini merupakan waktu untuk keluarnya makhluk halus tuh kan. Tak hanya itu, waktu tersebut juga dipercaya jika anak-anak masih di luar rumah maka akan diculik oleh hantu atau kalong wewe. Nah, serem ya. Hantu kelong wewe itu kayak gimana? Katanya hantu yang suka mengambil anak-anak itu. Serem ya, Baraya. Kemudian ini masih di perkampungan atau pedesaan, ini masih mempercayai mitos ini, tapi wallahu alam ya. Kalau aku pribadi sih, aku lebih memilih kalau aku punya adikku yang kecil atau ponakan, aku kalau maghrib ya suruh cepet masuk gitu. Aku masuk, aku suruh ngaji, sholat segala macam gitu. Jadi jangan bermain gitu, udahlah masuk aja gitu. Kemudian ini ada juga dilarang menyapu. Nih, dilarang menyapu saat maghrib ya. Ini menurut orang Sunda, menyapu di waktu maghrib dan malam hari dipercaya kita sedang membuang rezeki kita sendiri. Masya Allah. Subhanallah ya. Katanya mitosnya, tak hanya itu, mitos yang beredar tentang menyapu saat maghrib juga sering dikaitkan dengan makhluk halus. Konon katanya selain mengganggu aktivitas makhluk halus, jika kita menyapu di malam hari maka akan ada makhluk halus yang mengikutinya. Aduh, serem ya. Nah gitu, mau coba? Coba sekarang Anda ambil sapu terus Anda nyapu, coba. Kalau aku nggak berani ya. Oke, Baraya, begitulah ya mitos-mitos yang sudah kita sharing dan sudah saya baca dari beberapa sumber mengenai mitos menjelang maghrib atau pergantian siang ke malam hari ya. Oke, terima kasih Baraya yang sudah mendengarkan. Jangan lupa simak terus seluruh program di barayakita.com. Saya Kak Ahmad undur pamit. Selamat malam dan selamat beristirahat. Demikian Cermis kali ini. Bagi Baraya yang ingin berbagi cerita misteri, silahkan kirim data audionya melalui email markombarayakita@gmail.com atau silahkan datang langsung ke studio Baraya Kita di Jalan Peta 168E, Kota Bandung. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com